yang sudah bergabung, ini live-nya baru mulai ya. Live-nya malam-malam. Yang sudah bergabung boleh dicoba dulu soal yang nomor 1 sambil menunggu teman-teman yang lain. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Hari ini kita akan membahas soal penalaran umum ya teman-teman ya, untuk persiapan UTBK SNMPT 2025. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena pertanyaan yang pasti benar kita cari yang paling pasti. Yang B, ini harusnya resiko penglihatan kabur menjadi berkurang ya. Kebalik kalimat ini. G, resiko penglihatan kabur menjadi berkurang jika mengonsumsi makanan yang mengandung oksidan. Nah, ini sudah pasti betul ya. Dia berada di kalimat yang nomor 2 ini. Upaya menguranginya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Nah, jadi sudah ada di data di atas, sudah pasti betul jawabannya adalah yang B. Oke ya, jadi yang betul adalah yang B, mantap. Hampir semuanya menjawab yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Nah, silakan 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh jawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Dan diperhatikan pertanyaannya adalah yang pasti benar ya. Oke, ada yang B. B ya. Hati-hati ya teman-teman ya, pertanyaannya adalah yang pasti benar. Ada yang B, ada yang C juga. B, paling banyak yang B ya teman-teman ya. Oke, coba kita bahas soal berikut ini. Ya, paling banyak jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita baca dulu kalimat per kalimatnya. Berjemur di pagi hari, nah ini pagi hari ya teman-teman ya. Waktunya adalah pagi hari. Manfaatnya banyak untuk kesehatan ya. Untuk meredakan gejala alergi, saluran pernapasan, serta membantu pembentukan vitamin D bagi tubuh. Ya, vitamin D berguna untuk menghindarkan tubuh dari resiko penyakit tulang. Nah, jadi kalau berjemurnya pada waktu pagi hari, manfaatnya banyak. Oke, sekarang kalau berjemurnya siang hari, ya, saya kasih warna hijau. Namun, kalau paparan sinar matahari berlebihan, yaitu berarti siang hari ya teman-teman ya, juga berpotensi menyebabkan penyakit kanker kulit. Ya, oke, kita bahas teman-teman ya. Kita bahas soal berikut ini. Nah, yang A, berjemur di bawah sinar matahari lebih bermanfaat pada orang tua, nggak ada keterangannya. Ya, orang tua atau anak-anak nggak ada keterangannya. Nah, yang B bisa jadi betul, tapi hati-hati teman-teman. Ya. Berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari yang menyengat dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, yang menyebabkan kanker kulit itu kalau paparan sinar mataharinya berlebihan. Ya, berlebihan sama menyengat itu beda teman-teman ya. Panasnya menyengat itu bisa jadi. Kalau berjemurnya kelamaan itu berlebihan. Ya. Jadi menyengat sama berlebihan itu beda makna teman-teman ya. Jadi kalau misalnya berjemur siang hari dengan paparan sinar matahari yang menyengat nggak apa-apa, asalkan cuma sebentar ya. Yang penting nggak terlalu berlebihan. Jadi menyengat itu artinya bukan berlebihan. Nah, hati-hati ya. Maka pernyataan B bisa jadi betul, bisa jadi salah. Kalau berjemurnya lama ya berlebihan, kalau berjemurnya cuma sebentar ya nggak lama. Nah, sekarang kita cek yang C.
Nah, untuk mendapatkan manfaat optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Yang tepat adalah pada pagi hari. Ada ya teman-teman ya, ada keterangannya ya. Pada pagi hari manfaatnya banyak. Ya sudah, karena ini ada di data, yaitu pada pagi hari, jawabannya jelas yang C teman-teman. Kalau yang D nggak ada keterangannya ya. Yang E tidak ada dampak negatif dari berjemur di sinar matahari. Nah, ini kita nggak tahu ya teman-teman ya. Yang E, ini perhatikan yang E ya. Tidak ada dampak negatif dari berjemur di bawah sinar matahari. Ya, pada pagi hari. Nah, kalau ini kan keterangannya nggak ada. Kalau pagi hari manfaatnya banyak, banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya. Tapi kalau dampak negatifnya kita kan nggak tahu apakah ada atau tidak. Ya, bisa jadi betul, bisa jadi salah. Nah, jadi yang E bisa jadi betul, bisa jadi salah. Maka yang pasti betul adalah yang C. Untuk mendapatkan manfaat optimal, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat, yaitu pada pagi hari. Jadi kita menjawabnya harus sesuai dengan kalimat yang ada ya, tidak boleh menambah-nambah. Karena yang E ini kita nggak tahu apakah ada dampak negatifnya atau tidak. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan. Yang B juga salah. Menyengat itu bukan berarti berlebihan. Ini untuk penalaran umum ya. Ini bisa jadi untuk SKT CPNS TIU ya. Untuk TIU juga bisa sebenarnya. Penalaran umum sama TIU itu hampir sama teman-teman. Ya, sama TIU SKD untuk CPNS, kedinasan itu hampir sama. Penarikan kesimpulan, nanti penalaran kuantitatifnya bisa sama. Jadi yang mau CPNS lihat ini juga bisa. Hampir mirip-mirip soalnya. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya yang nomor 3. 1 menit dari sekarang. Oke, silakan dicoba soal yang nomor 3. Jadi PU itu sebenarnya hampir sama kayak SKD, teman-teman. Untuk yang CPNS TIU ya, TIU verbal terutama. Penarikan kesimpulan. Nah, kalau penalaran kuantitatif itu maksudnya TIU yang numerikal. Hampir mirip soalnya. Oke, ada yang ketemu yang A. Ada yang C, ada yang D. Wah, beda-beda nih. C, C ya. Paling banyak yang C sementara ini. Oke, C juga. Ada yang A. Oke, kita bahas soal berikut ini. Jadi, diketahui panel surya adalah listrik tenaga alternatif yang ramah lingkungan. Itu dari panel surya, teman-teman ya. Dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Ya, seperti pada kasus bahan bakar fosil. Artinya, panel surya itu aman kalau bahan bakar fosil menyebabkan perubahan iklim. Nah, panel surya dikatakan ramah lingkungan karena tidak memancarkan gas rumah kaca ya yang berbahaya seperti karbon dioksida yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Jadi kalau panel surya aman, nah kalau bahan bakar fosil tidak aman ya, tidak aman karena menghasilkan karbon dioksida yang berbahaya karena ada gas efek rumah kacanya. Oke, sekarang kita jawab satu persatu jawabannya. Yang A, panel surya adalah satu-satunya, nggak ada keterangannya ya. Nggak ada keterangannya ya, jangan disimpulkan. Kalau salah satunya betul. B, panel surya menyebabkan iklim berubah seperti, nah salah, jelas ini salah. Karena panel surya ramah lingkungan. Oke, C, bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Nah ini betul ya, ada di kalimatnya. Nih, uh, bahan bakar fosil. Nah, seperti pada kasus bahan bakar fosil. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, ini juga panel surya dikatakan ramah lingkungan karena tidak memancarkan gas rumah kaca. Ya, yang berbahaya seperti karbon dioksida yang dihasilkan bahan bakar fosil.
Jadi bahan bakar fosil menghasilkan CO2 yang memancarkan gas rumah kaca. Nah, ada di keterangannya yang warna kuning ya. Berarti yang C betul, sudah ada di jawabannya. Oke, yang D, bahan bakar fosil lebih ramah lingkungan dibandingkan panel surya. Jelas salah ya. Iklim akan berubah jika tidak menggunakan bahan bakar fosil. Tidak ada keterangannya. Ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau disuruh menyimpulkan atau mengambil keputusan mana yang benar, harus sesuai dengan konteksnya, tidak boleh menambah-nambahi sendiri. Oke ya. Thank you Kak Zen ya. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 4. Nah, di sini teman-teman disuruh mencari, hati-hati ya di soal ini ya, mencari dua simpulan yang paling mendukung dari konteks di atas ini. Nah, dari teks ini, manakah dua simpulan yang paling mendukung? Ini saya kasih pilihan ganda saja ya, biar enak. Ini misalnya A, B, C, D, E. Oke, silakan dicoba 1 menit dari sekarang. Jawabannya 2 ya teman-teman ya. Ya sudah ketemu boleh dijawab. A, B. Ada yang jawab A, B, oke. Ada lagi? Satu orang menjawab yang A, B. A dan D, oke. Ada yang A, D. Harus sesuai di sini ya teman-teman ya. Harus sesuai konteks ini ya. Nih. A, B, oke. A, B, A, B. Ada 3 orang berarti tadi yang A, B. Oke, sekarang kita bahas teman-teman ya. Jadi, manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi kita disuruh mencari simpulan yang didukung oleh bacaan di atas. Oke, perhatikan. Banyak penelitian pada bidang kesehatan menggunakan hewan sebagai uji coba. Ya. Obat yang baru tidak diujikan langsung pada manusia untuk mencegah terjadinya kegagalan yang mengakibatkan kerusakan organ, ya, kecacatan dan bahkan kematian. Berarti obat yang diujikan ini tidak diujikan langsung ke manusia. Tujuannya apa? Untuk mencegah kematian ya teman-teman ya. Nih, kematian, kerusakan organ. Nah, yang ada di konteks itu kan bisa merusak organ dan menyebabkan kematian. Nggak ada konteks yang menyatakan bahwa antara hewan khasiatnya sama dengan manusia, tidak ada ya. Tidak ada di objek ini, tidak ada. Jadi kenapa yang digunakan adalah hewan? Karena untuk menghindari ini, mencegahnya terjadinya kegagalan, yaitu kerusakan organ, kecacatan dan bahkan kematian. Ya. Oke, sekarang kita cek jawaban dari soal yang nomor 4. Yang A, penelitian dengan menggunakan hewan sebagai objek dapat mencegah. Nah, ini betul ada. Ya. Nih, mencegah terjadinya kematian. Oke, yang B, khasiat obat yang dihasilkan dari penelitian dengan hewan uji coba akan sama dengan, nah nggak ada keterangannya ya teman-teman ya. Yang B nggak ada khasiatnya sama atau nggak ada. Oke, yang C, penelitian pada produk kesehatan yang diujikan langsung pada hewan. Nah, ini juga nggak ada keterangannya. Keterangannya hanya menyatakan bahwa untuk menghindari terjadinya kerusakan organ, kecacatan, bahkan kematian. Yang D, hewan yang digunakan sebagai uji coba dalam bidang dapat mengalami kerusakan organ. Dapat ya, teman. Bisa, ya. Nah, kenapa bisa mengalami kerusakan organ ini? Kalimat ini perhatikan. Obat yang baru tidak diujikan langsung pada manusia untuk mencegah terjadinya. Berarti bisa saja, ya, bisa saja atau dapat saja terjadi kegagalan, ya, yang mengakibatkan kerusakan organ. Nah, karena dia yang dipakai hewan, berarti bisa terjadi kerusakan organ, teman-teman.
Nah, yang D ada ya. Sekarang kita lanjut yang E. Obat yang efektif digunakan pada hewan belum tentu. Nah, ini nggak ada keterangan juga. Ya, bisa jadi efektif, bisa jadi tidak. Ya, teman-teman ya. Jadi, B sama E ini nggak ada keterangannya. Bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Ya, karena B sama E itu maknanya sama. Kalau nggak efektif, ya efektif. Kan, tapi nggak tahu ya. Di sini nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangan di sini. Nah, simpulan ini, oh ternyata uji coba menggunakan hewan itu mencegah resiko kegagalan menyebabkan kematian. Didukung oleh kalimat ini. Ada ini, ya, mencegah kematian. Yang D juga ada. Hewan yang digunakan sebagai uji coba dalam penelitian mengalami kerusakan organ dapat mengalami bisa. Nah, ini kalau misalnya obatnya tidak bagus ya atau belum layak, ini mampu membuat kerusakan organ. Nah, ada semua teman-teman ya. Jadi yang betul adalah A dan D. Jadi teman-teman tidak boleh menambahi sendiri ya keterangannya ya, harus sesuai konteks yang ada di soal. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5 ya. Jadi teman-teman banyak yang tertipu atau yang terkecoh ya dengan soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya yang nomor 5. Nah, hati-hati ya. Ini pertanyaannya sekarang yang pasti salah. Kalau tadi yang pasti benar, yang ini pasti salah. Hati-hati ya. Saya kasih warna nih. Oke, silakan 1 menit dari sekarang. Nomor 5. Bagi teman-teman yang ketinggalan live-nya, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Saya akan upload ulang di YouTube. Nah, ini nama channelnya di bawah ini ya. Atau teman-teman yang mau bergabung grup WA secara gratis, teman-teman bisa follow TikTok, kemudian subscribe YouTube, follow IG, di screenshot kirimkan ke WA kami. Nanti tak kirim link untuk bergabung grup WA secara gratis. Oke, ada yang C, ada yang C. C, 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 ada yang E juga. C, E, C, E ya. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang pasti salah, berarti kebalikan dari data yang ada di soal, ya. Kebalikannya kita cari. Nah, kebiasaan begadang diketahui dapat meningkatkan resiko sejumlah masalah kesehatan serius, mulai hipertensi, diabetes, jantung, obesitas, dan lain-lain. Ini dampak negatifnya. Nah, sekarang kalimat berikutnya, ternyata sebuah penelitian berarti kan fakta berdasarkan kalimat ini ya, mengungkapkan bahwa orang yang suka begadang adalah orang cerdas. Nah, berarti kebiasaan orang cerdas itu suka begadang. Kan gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek jawaban yang A. Orang yang tidak cerdas adalah orang yang tidurnya teratur. Betul ya, kalau yang tidurnya tidak teratur, ya, dia cerdas. Kalau tidurnya teratur berarti tidak cerdas. Berdasarkan kalimat ini ya. Oke. B. Orang yang tidak begadang terhindar dari kematian dini. Betul ya. Nih tadi, kalau begadang bisa menyebabkan kematian dini. Nah, kalau tidak begadang berarti menghindari kematian dini. Yang C, orang yang suka begadang dapat terhindar dari penyakit jantung. Nah, ini kebalikannya teman-teman ya. Ini jelas salah. Karena kalau dia suka begadang, ini ada penyakit jantung. Tapi kalimat yang C ini, orang yang suka begadang dapat terhindar dari jantung, malah kebalikannya, jelas salah. Oke, berarti jawabannya yang C ya. Kalau yang D amat terkena hipertensi karena nah betul, ada kaitannya. Begadang adalah kebiasaan orang sukses, betul. Nah, jadi yang pasti salah adalah yang C. Lagi begadang, jawab soal begadang. Nah, berarti teman-teman termasuk ini, ya, pas dengan kalian ya, yang ikut belajar saya pas.
orang yang suka begadang, seperti kalian yang ikut lab saya, termasuk saya, adalah orang yang cerdas. Nah, cerdas kebiasaan dari orang sukses. Ya. Kenapa salah? Karena ini, kalau cerdas, itu kan kemungkinannya dua ya. Bisa jadi sukses, bisa jadi tidak sukses. Ya. Nah, pertanyaannya kan yang pasti salah. Kalau yang ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Itu bisa jadi betul, bisa jadi salah. Orang begadang itu ada yang sukses, ada yang tidak. Nah, kan bisa jadi betul, bisa jadi salah ya. Yang ditanya adalah yang pasti salah. Ya sudah, jawabannya yang C. Ya, hati-hati. Pertanyaannya yang pasti salah. Gitu ya. Masuk Kak, masuk ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Oke, silakan dikerjakan 1 menit dari sekarang. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Ini yang paling mungkin benar ya. Paling mungkin benar. Penjelasannya mudah dipahami Bang. Alhamdulillah ya, kalau mudah ya teman-teman ya. Apalagi kalau ikut les Kak Luboy. Tembus 1000 plus-plus ya. Kebetulan kami punya soal asli teman-teman ya. Punya lengkap. Soal kami itu banyak yang diambil bimbel-bimbel lain teman-teman ya. Pada ngambil-ngambil ya, nggak izin ya. Oke, Anjil yang A. A. Ini harusnya gampang nih soal nomor 6 ini. Saya yakin pada betul semua ya. Oke, teman-teman hati-hati ya. Soal saya itu diambil bimbel-bimbel besar teman-teman ya. Jadi pernah tuh kejadian tahun kemarin. Kami kan punya soal asli ya. Nah, murid kami online itu ikut les kami, di screenshot, dikirimkan ke bimbel besar. Waduh. Terus ada pemberitahuan. Diberitahukan kami, Kak, soalmu dipakai ini harusnya izin ya teman-teman ya. Oke, kita bahas soal berikut ini, nomor 6. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan kalimat ini. Minyak goreng yang berasal dari kelapa, minyak goreng yang berasal dari kelapa mengandung lebih banyak lemak jenuh daripada jenis minyak goreng yang lainnya. Minyak goreng ya. Oke, makin banyak mengkonsumsi lemak jenuh, makin banyak seseorang memproduksi kolesterol dalam darah. Nah, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat yang paling mungkin benar? Oke, makin banyak orang yang mengkonsumsi minyak kelapa ya, minyak kelapa itu pasti minyak goreng nggak teman-teman? Coba nanti kita cek ya di APCDE-nya ya. Makin tinggi kadar kolesterol dalam darahnya, bisa jadi betul ya teman-teman ya. Yang B, makin tinggi kadar kolesterol dalam darah seseorang, makin tinggi tekanan darahnya. Di sini nggak ada keterangannya ya teman-teman ya. Yang B salah. Jadi nggak ada keterangannya. Untuk tekanan darah nggak ada keterangannya. Kalau di kehidupan sehari-hari mungkin bisa. Ya. Oke, kita lanjut kalimat berikutnya. Kadar lemak jenuh yang rendah banyak ditemui pada minyak goreng selain minyak kelapa. Ini nggak ada keterangannya ya, nggak boleh. Yang C enggak. C enggak. Kadar lemak jenuh yang rendah banyak ditemui. Nah, banyak ditemui teman-teman. Kalimat ini salah. Jelas salah ya, nggak ada keterangan di sini. Kalau kalimatnya kadar lemak jenuh yang rendah, ya mungkin ditemui. Nah itu betul. Kalau banyak ditemui itu sudah menjudge. Ya. Oke. Yang D. Orang yang banyak mengkonsumsi minyak kelapa cenderung mengalami kesehatan darah. Mengalami kesehatan darah ya. Kita cek di sini ada nggak? Minyak goreng yang berasal dari kelapa mengandung lebih banyak lemak jenuh dan jenis minyak goreng lainnya. Makin banyak mengkonsumsi lemak jenuh, makin banyak seseorang memproduksi kolesterol dalam darah. Nah, teman-teman perhatikan ya.
Yang D mungkin bisa jadi betul. Kita simak dulu ya. Mungkin betul, kita simak dulu. Yang E, mengkonsumsi minyak kelapa sawit tidak menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Ini nggak ada keterangannya teman-teman ya, nggak ada keterangannya. Yang ada adalah uh, minyak kelapa yang berasal dari, sebentar, minyak goreng yang berasal dari kelapa saja ya teman-teman ya. Nah, hati-hati. Sekarang pilihannya antara A sama D. Nah, ya sudah, karena pilihannya, jadi karena minyak kelapa kan, makanya pertanyaannya yang paling mungkin benar, ya, bukan yang pasti benar. Karena di sini pernyataannya adalah minyak kelapa. Minyak kelapa itu belum tentu minyak goreng. Tapi karena yang paling mungkin benar, ya sudah, bisa jadi ini adalah minyak goreng kelapa. Nah, kalau makin banyak orang mengkonsumsi minyak goreng kelapa, makin tinggi kadar kolesterolnya dalam darah. Nah, ada. Jadi yang paling mungkin benar adalah yang A. Yang A ya teman-teman ya. Iya, ada, tetap ada skornya ya. Tetap ada skornya. Tetap ada poinnya, teman-teman. Jadi benar kan setiap nomor dalam UTBK itu poinnya beda-beda ya. Poinnya beda-beda. Jadi kalau benernya satu ya tetap dapat poin. Tetap ada hitungan. Kalau salah semua itu baru nggak dapat poin ya. Salah semua minta poin. Nah, oke kita lanjut soal berikutnya ya. Nomor 7. 1 menit dari sekarang. Paling mungkin ya. Nah, ini paling mungkin lagi, bukan yang pasti. Paling mungkin menjelaskan perbedaan. Kalau yang pasti benar itu di data ada. Ya, di data langsung ada, kesimpulannya langsung. Tapi kalau yang paling mungkin benar, kita membuat kesimpulan, ya, membuat kesimpulan sendiri berdasarkan data yang ada. Nah, kalau yang pasti benar itu ada biasanya di kalimatnya. Kalau yang paling mungkin benar, kita membuat kesimpulan sendiri berdasarkan data yang ada di soal. Oke, yang A, yang A, yang A. Paling banyak A ya. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 7 ya. A, ganti. Gak apa ya. Pada tahun 2012, banyak masyarakat di negara X yang tidak mau menggunakan media sosial. Pada tahun 2012. Nah, pada tahun 2014, ternyata pengguna media sosial di negara X bertambah 2 kali lipat. Nah, ini kenapa nih? Ada masalah apa kok? 2012 awalnya nggak mau, 2014 jadi mau. Nah, apakah di sini kan nggak ada penyebabnya ya? Nggak ada penyebabnya. Makanya pertanyaannya yang paling mungkin. Nah, kalau yang pasti itu ada di sini. Kalau nggak ada ya pasti pertanyaannya yang mungkin. Itu bedanya ya antara pertanyaan yang pasti benar sama yang mungkin. Kalau pasti itu di jawabannya ada di soal sebelumnya. Kalau yang mungkin kita membuat sendiri. Nah, sekarang kita cek. Jadi ada perbedaan ya, tahun 2012 sepi, 2014 jadi rame. Apa penyebabnya? Oke, kita cek pilihan ganda yang A. Pada tahun 2014, banyak masyarakat yang merasakan manfaat positif. Nah, ini bisa jadi ya, karena mereka merasakan manfaat positif, akhirnya pada pakai semua. Nah, sekarang yang B. Pada tahun 2012 bermunculan berbagai, nah ini malah memperlemah ya. Harusnya 2012 malah ramai ya. Oke, yang C. Pada tahun 2014 media sosial digunakan oleh masyarakat dari golongan usia tertentu. Nah, ini nggak menyebabkan atau nggak apa, hanya memberitahu saja ya. Oke, yang D. Pada tahun 2012 penyedia jasa layanan internet memberikan promosi untuk mengakses media sosial. Nah, ini harusnya ramai ya. Yang D malah bukan yang menyebabkan, itu harusnya malah ramai kalau misalnya dikasih promosi ya.
Kan yang ramainya pada tahun 2014. Kenapa yang kan gitu? Pada tahun 2014 media sosial banyak digunakan untuk nah ini malah memperlemah. Ya sudah yang paling jelas yang A. Karena mereka merasakan manfaat positifnya, mereka sadar, banyak yang sadar akhirnya tahun 2014 banyak yang pakai. Ya. Jadi yang menjelaskan kondisi yang paling mungkin adalah yang A. Oke ya teman-teman ya, hati-hati ya dalam jawab. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8. Nah, ini juga sering keluar teman-teman ya di UTBK. Oke, 1 menit dari sekarang. Pokoknya materi paling gampang di UTBK itu penalaran umum teman-teman ya. Pasti nanti skornya tinggi-tinggi. Kalau bisa teman-teman 700 ke atas untuk PU-nya, untuk mendongkrak nilai yang lain. PPU juga gampang ya. Literasi itu yang bacanya banyak, sebenarnya gampang kalau teman-teman sudah biasa membaca ya. Literasi Indonesia sama Inggris itu sebenarnya sama, cuma bedanya yang satunya Indonesia, satunya Inggris. Beda di bahasa saja. Nanti yang agak lama itu yang PM-nya, penalaran matematika. Oke, ada yang C, ada yang C. Ada yang D juga. Oke, sekarang kita bahas soal berikut ini. Jadi nomor 8 ini, teman-teman, perhatikan ya. Syarat pendaftaran, ini syaratnya ya, untuk mendapat beasiswa di Universitas Y, harus memiliki surat keterangan tidak mampu, ya, dan memiliki prestasi minimal peringkat 3 besar di sekolah. Karena kalimatnya adalah dan, maka dua-duanya harus terpenuhi. Kalau kalimatnya atau, salah satu boleh. Kalau kalimatnya dan, dua-duanya harus terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, itu sudah tidak bisa. Gitu ya. Oke, kita lanjut. A adalah juara karate. Nah, juara karate kan nggak tahu dia 3 besar atau enggak. Kan syaratnya 3 besar ya teman-teman ya, bukan juara karate ya. Syaratnya adalah minimal peringkat 3 besar. Nah, kalau karate sama ini jelas beda. Ya. Juara karate sama peringkat 3 besar itu tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Oke, kita lanjut. Ayahnya adalah seorang direktur. Nah, masa anak direktur minta surat keterangan tidak mampu ya teman-teman ya? Ada nggak dari teman-teman? Anaknya direktur minta surat keterangan tidak mampu ya? Biasanya ada teman-teman kalian di sekolah gitu ya? Anak mampu minta beasiswa, ya? Oke, berarti yang syarat kedua juga tidak memenuhi teman-teman ya? Syarat kedua juga tidak memenuhi. Nah, berarti si A nggak mungkin dapat beasiswa. Ternyata kesimpulannya malah kebalikannya, teman-teman. A memenuhi persyaratan pendaftaran untuk beasiswa Universitas Y. Ya jelas, kesimpulan ini pasti salah. Ya, jadi jawaban yang betul adalah yang C. Di relief ada biasanya Kak? Banyak ya teman-teman ya? Banyak. Oke ya, gampang. Soal nomor 8 ini gampang. Tapi kalau misalnya kalimatnya saya ganti atau, itu teman-teman hati-hati ya. Kalau misalnya kalimatnya adalah atau, misalnya si A adalah eh, juara 3 besar, berarti dia memenuhi. Hati-hati ya, kalau dan itu harus dua-duanya, kalau atau cuma salah satu. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 9. 2 menit ini ya, agak panjang. Saya tak ambil minum dulu. Silakan dikerjakan yang nomor 9. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya.
Ada yang A, ada yang B. Hati-hati ya. Pernyataannya adalah yang melemahkan. Sebenarnya ini ada kalimat bercetak tebalnya, cuma saya intinya eh, kalimat ini ya teman-teman ya. Harusnya ada kalimat yang bercetak tebal. Ini teman-teman tak lihatkan sebentar ya. Saya tak ngecek dulu yang bercetak tebal itu yang mana. Ini ya teman-teman ya, yang bercetak tebal tuh yang ini. Tak kasih warna kuning ya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, pernyataan yang dapat melemahkan kalimat yang bercetak tebal. Oke, sekarang kita membaca dulu konteks soalnya. Sebagai manusia, kita cenderung menjadi makhluk sosial. Ya, penelitian telah menunjukkan hubungan sosial sangat penting untuk kesejahteraan emosional maupun fisik. Ini hubungan sosialnya. Nah, ini kalimat yang bercetak tebal. Namun memiliki waktu sendiri, me time ya, ternyata juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan mental. Ya, me time. Oke, dengan memiliki waktu sendiri ini keterangan lainnya, maka memberikan kita kesempatan untuk melepaskan diri dari tekanan sosial dan memanfaatkan pikiran, perasaan, serta pengalaman kita sendiri. Nah, pernyataan yang dapat melemahkan kalimat yang bercetak tebal adalah, kita cek, dengan menyendiri seseorang bisa dapat, ini malah memperkuat ya. Yang A jelas salah, ini malah memperkuat. Yang B, menyendiri bisa membuat seseorang mendapati dirinya terlibat dalam perenungan dan kekhawatiran. Nah, ini ya, kan kesehatan mental ini malah khawatir, kebalikannya. Ini malah melemahkan. Jadi yang betul adalah yang B. Coba kita cek yang C. Dalam bukunya Going Solo, sosiolog Eric bla 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 mencatat bahwa 1 dari 7 orang dewasa hidup sendiri. Nah, ini berarti karena ini teman-teman ya, manfaat dari me time adalah meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini malah mendukung juga ya banyak orang yang hidup sendiri. Oke, yang D, para peneliti menunjukkan orang yang hidup sendiri sebenarnya memiliki kehidupan sosial yang lebih kaya. Nah, ini juga betul mendukung. Yang E, orang yang kurang memiliki waktu untuk sendirian menjadi mudah tersinggung. Nah, ini juga ya memperkuat. Jadi yang memperlemah adalah yang B, hati-hati. Oke, betul jawabannya yang B. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 10. Oke, 1 menit dari sekarang. Silahkan dicoba dulu. Ya, sudah ketemu boleh dijawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, ada yang sudah ketemu soal berikut ini? Yang paling mungkin ya teman-teman ya, dicari yang paling mungkin. Ada yang C, ada yang A 2 orang ya. A. Antara A sama C ya, hampir enggak. Karena memang yang paling mirip-mirip itu A sama C. Oke, sekarang kita bahas ya, yang paling mungkin ya teman-teman ya.
Berarti yang paling mirip atau yang paling sesuai dengan konteks. Oke, sekarang kita cek. Dewasa ini, pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Ya. Berarti akhir-akhir ini banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Seperti mobil listrik, ya, kemudian tenaga surya, dan lain-lain. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi. Nah, ini ada keterangannya, teman-teman ya. Oh, ternyata ini lebih hemat, ya. Bahasa enaknya itu lebih hemat. Kan gitu ya, teman-teman ya. Bahasa enaknya adalah lebih hemat. Saya ulangi ya, teman-teman ya. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20% sampai 30% setiap tahunnya. Ada ya teman-teman ya, di kalimat ini ada kalimat lebih hemat. Oke, sekarang kita cari masyarakat menjadi lebih hemat. Nah, ada nih jadi lebih hemat. Ya kan? Ada ya teman-teman ya, langsung ada di soalnya. Oke. Yang B, kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Nah, ini betul, tapi lebih tepat yang ini. Ya. C, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Bisa jadi betul, tapi di sini nggak ada keterangan tentang kesadaran. Ya, betul, memang betul, tapi tidak ada keterangannya, teman-teman ya. Nggak ada keterangannya. Oke, yang D, banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada. Nah, ini betul, tapi tidak ada di sini. E, hemat energi menjadi program yang gencar. Ini betul, tapi tidak ada di sini. Nah, ya sudah jawabannya yang A. Ya, yang paling mungkin ya ini C itu betul ya, tapi yang paling benar adalah yang A. Hati-hati ya, sampai 15. Jadi teman-teman hati-hati, pokoknya kalau disuruh mencari yang pas benar, yang paling mungkin itu utamakan yang ada di soal dulu. Nah kalau nggak ada baru kalian menyimpulkan sendiri. Ya triknya seperti itu. C itu nggak salah ya, tapi karena ada A lebih benar. Oke kita lanjut soal berikutnya. Nah ini masuk ke penalaran kuantitatif ya. PU kan 3. Nah, tadi itu contoh dari induktif dan deduktif. Nah, ini contoh dari penalaran kuantitatif. Silakan, nomor 11. 2 menit dari sekarang. Kalau saya nggak ada jadwal live-nya, teman-teman ya. Nggak ada jadwal live-nya. Jadi, biasanya saya share langsung di grup. Nah, kalau mau gabung grup, caranya ini. Follow TikTok, subscribe YouTube, IG, nanti di screenshot, kirimkan ke WA ini. Atau teman-teman yang sudah ketinggalan jauh, teman-teman bisa lihat video ulangnya di YouTube ya. Nanti atau bisa pagi langsung saya upload. Tak perbesar ya teman-teman ya. Sorry, datanya biar kelihatan. Oke, ada yang C, ada yang B. Ada lagi yang mau menjawab? Antara B sama C ya. Oke, sekarang kita bahas teman-teman ya. Kita bahas, saya lupa ngasih timer gak apa-apa. Kita bahas soal berikut ini. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ini saya kasih tanda, teman-teman di sini kan persentase, baru persen ya ini ya. Jadi angka 50, 56, 70, 72, 80 itu persentasenya, bukan jumlah orangnya. Ini juga yang praktek misalnya saya kasih warna hijau. Ini juga persentasenya. Ya, bukan jumlah orangnya. Nah, hati-hati. Tapi yang ini sebentar saya kasih warna biru. Ini baru jumlah peserta totalnya. Ya, hati-hati. Nah, sekarang pertanyaannya, jumlah peserta. Nah, berarti bukan persentase ya. Yang lulus praktek.
paling besar di mana? Ya, kita cek semua satu persatu. Tahun 2015. Berarti 65% ya. Ya, 65% dari 320. Oke, 65 kali 320 bagi 100 ketemu 208. Ya, ini tahun 2015. Kemudian tahun 2016. 74% dari 350. 74 kali 350 bagi 100. 259. Ya. 2017. 80% dari 280. Ketemulah 224. Kemudian tahun 2018, tak taruh sini biar tempatnya pas. Ya. 60% dari 275. Ketemulah 165. Nah, yang terakhir adalah tahun 2019. 68% dari 300, ya. Ketemulah 204. Nah, yang bahasa Indonesia kenapa, Pak? Kapan? Maksudnya kapan? Kalau bahasa Indonesia tidak ada live-nya, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia itu maksudnya di les, ya. Oke, jadi jawaban yang paling betul, yang paling besar yang mana? Ini 208, 224, 165, 204. Nah, yang paling besar adalah tahun 2016. Ya, jadi teman-teman jangan langsung jawab ininya. Ini baru persentase ya, 80 ini baru persentase. Cari dulu. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang B. Pada tahun 2016, yaitu sebanyak 259 orang. Gitu ya teman-teman ya, harus hati-hati dalam membaca. Nah, ini banyak keluar grafik di penalaran umum ya, terutama nomor 22 ke atas. Ada grafik batang, grafik garis, tabel ya. Kemarin banyak keluarnya. Oke teman-teman ya, eh, ini tak liatin sebentar. Jadi tahun kemarin itu yang penalaran umum ya, sementara. Penalaran umum, sebentar, carikan dulu. Nah, teman-teman tak kasih tahu sebentar ya. Ini nanti nomor 20 ke atas itu banyak. Jadi nanti teman-teman gini, ya di layar kalian tuh akan seperti ini. Nanti ada timernya di sebelah pojok kanan atas sini. Nanti pilihan gedenya di sini ya. Dan tidak ada ABCD ya, cuma kotak-kotak saja. Ini ada tabel ya, nomor 22 tabel ya. Nomor 23, nah grafik batang ya. Nomor 24 batang, nomor 5 grafik garis, 25 ya. Jadi teman-teman harus pintar dalam membaca grafik-grafik seperti ini ya. Ada 4 sampai 5 nomor. Sampai jam berapa? Mungkin nanti sebentar lagi ya, sampai setengah 11. Kurang 4 nomor lagi. Oke teman-teman, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 12. Pak, spill soal asli dong Pak, sesi 2. Ikuti les ya. Nanti di spill semua. Nih silakan, ini sama seperti nomor 11. Ya, sama seperti nomor 11. Cuma yang nomor 12 ini pertanyaannya diganti. Teman-teman disuruh memprediksi. Ini sering keluar soal seperti ini, disuruh memprediksi kira-kira tahun berikutnya bagaimana. Oke, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nah, nanti ya setelah ini daftarnya nanti atau tanya-tanya dulu di WA ini ya. Nanti setelah ini saya kasih promosinya. Ini bisa menghubungi WA ini. Ya, kelihatan nggak?
085 877 765 099. Kalau les yang kami bahas soal full asli sama nanti prediksi. Gedein, oke, siap. Nih silakan. Datanya sama kayak tadi. Ada yang E, ada yang B. Ada yang D juga. Ini sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Jadi ada data ini, teman-teman disuruh memprediksi kira-kira nanti tahun 2020 itu bagaimana dengan melihat pergerakan grafik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ini sebenarnya gampang teman-teman ya. Teman-teman cari yang pasti. Hampir kebanyakan menjawab yang B ya teman-teman ya. Hampir banyak menjawab yang B. Oke, sekarang kita bahas. Jumlah peserta ujian teori dan ujian praktek meningkat. Tadi kan yang sudah ditulis, yang sudah dihitung di nomor sebelumnya kan ujian praktek ya. Kita cek jumlah ujian prakteknya dari tahun ke tahun untuk membuktikan pernyataan yang satu. Ternyata dari tahun 2015 ke 2059 itu naik. Ya. Kemudian dari 2016 ke 2017 itu turun. Dari 17 ke 18 itu turun lagi. Nah, setelah itu naik ke 2019. Kan nggak tetap ya, trennya nggak tetap. Naik turun, naik turun. Nah, kita nggak bakal bisa memprediksi tahun 2020 seperti apa. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah, maka dari itu pernyataan yang A jelas salah karena dia menjudge bahwa nanti 2020 pasti naik. Padahal belum tentu. Nah, salah. Nah, sekarang yang B, persentase kelulusan teori lebih besar. Nah, kelulusan teori kita lihat ya persentasenya. 50, 56 naik. Ya. 56 ke 70 naik. 70 ke 72 juga naik. 72 ke 80 juga naik. Nah, ternyata persentasenya ini selalu naik terus dari tahun ke tahun. Maka dapat dipastikan berdasarkan tren data sebelumnya, tahun 2020 ini pasti naik. Entah berapa persen, yang jelas dia naik. Ya, karena trennya stabil. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah yang B. Gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya grafiknya naik turun, berarti belum bisa ditentukan. Tapi kalau pergerakannya selalu naik atau selalu turun, itu pasti bisa dipastikan. Ya misalnya dari tahun ke tahun itu naik terus, berarti nanti yang ditanya jawabannya adalah naik. Tapi kalau misalnya grafiknya turun terus, maka nanti jawabannya turun. Gitu ya. Karena ini grafiknya naik terus, maka jawabannya betul yang B. Oke. Kak, lingkarin jawabannya dong. Oke, siap. Saya lingkarin ya yang B. Oke, teman-teman ya. Tadi ada yang tanya les. Saya tak promosi sebentar ya. Nggak lebih dari 2 menit ya. Nih, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, untuk paket kami itu ada beberapa. Jadi ada yang paket private, paket kelas dan paket privat. Untuk yang paket kelas itu satu bulannya 350.000. Kalau yang paket privat 100.000 per pertemuan. Ya, jadi yang lebih murah yang ini. Satu bulannya dapat 12 kali pertemuan. Seminggunya 3 kali ya. Selasa, Kamis, Jumat. Jamnya jam 4 sampai setengah 6 sore atau jam 7 sampai setengah 9 malam. WIB ya. Nah, kalau yang private ini bisa request jadwalnya terserah kalian. Dan request materinya terserah kalian ya. Kemudian yang kita bahas apa?
soal asli UTBK tahun 2024. Tadi kan teman-teman lihat sendiri ya dokumennya ya. Bahkan bimbel-bimbel besar pada mengambil soal dari kami. Oke. Dan prediksi tahun 2025 lengkap, 7 subtes, PK, PU, PM, PPU, PPM, literasi Indonesia, literasi Inggris. Yang privat bisa request terserah ya. Nah, ini pendaftarannya dari 13 sampai 4 Januari. Insya Allah tanggal 5 sudah kita mulai. Pembelajarannya via Zoom, teman-teman. Ya, via Zoom. Ada harga, ada rupa ya. Dengan harga segini, teman-teman dapat soal asli itu sudah sangat murah. Ya, oke. Dengan fasilitas, ada soft file soalnya, beserta pembahasannya, ada video recordingnya, teman-teman bisa memutar ulang ya. Kalau misalnya hari itu berhalangan hadir. TO gratis setiap bulan, berkala. Konsultasi jurusan dan analisis nilai rapor. Bagi yang mau ikut SFBNP, ya, SNBP. Nah, untuk pendaftaran, teman-teman bisa menghubungi WA ini, ya, 085 877 765 099, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Selain itu, teman-teman, kami juga membuka PO buku ya, PO buku full soal asli tahun 2024 sama prediksi tahun 2025. Bukunya sudah ada soalnya beserta pembahasannya, ya, teman-teman. Nah, karena ini baru cetakan pertama kami buka PO buku, ya. Karena dulu saya eh, tidak fokus di bimbel, teman-teman ya. Saya fokusnya terjun di lapangan, memantau soal langsung. Nah, ini mumpung sudah pensiun, saya mau bikin buku ya. Ini sudah ada 25 sampai 30-an orang yang PO. Karena baru cetakan pertama, cetakannya akan kami batasi dulu ya. Yang kami utamakan adalah yang PO dulu. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, PO-nya itu tidak bayar dulu. Teman-teman cukup mengisi data, nama, kemudian alamat asal sekolah ya. Baru nanti teman-teman bisa me-WA ini untuk PO-nya ya. Jadi silakan dimanfaatkan kalau mau PO bisa menghubungi WA ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya teman-teman ya. Apa paketnya nggak kemalan Kak per bulan? Itu sangat murah banget ya teman-teman ya. Teman-teman ini sangat murah ya. Jadi kadang ada bimbel online yang 50.000 10 kali pertemuan, Mbak. Teman-teman jangan kenakan ya, harus lihat kualitas isinya ya. Pokoknya teman-teman beli barang apapun lah ya, murah ya kualitasnya seperti itu ya. Teman-teman pengen mahal ya kualitasnya ya bagus sesuai dengan bayarnya kalian. Oke gitu ya. Baik kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13 ya. Ada rupa ada barang. Untuk harga bukunya kurang lebih 130.000 ya, kurang lebih 130 ribuan. Teman-teman nggak bakal nyesel ikut les saya, nggak bakal nyesel karena saya sudah pengalaman dulu ya sebenarnya. Saya itu joki dari tahun 2015 sampai beberapa tahun ya. Jadi saya punya full soal asli. Kenapa dapat full soal asli ya dulunya seperti itu. Jadi saya punya pengalaman mengetahui soal-soal asli teman-teman. Cuma sekarang sudah nggak lagi ya. Sudah pensiun, tobat ya, ngajari yang benar. Oke, silakan soal nomor 13 teman-teman dikerjakan. 1 menit dari sekarang. Ya, sudah ketemu boleh dijawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Tadi yang mau PO buku bisa menghubungi WA tadi ya. Nanti tak kasih waktu untuk screenshot. Jadi teman-teman sebenarnya mandiri itu kan ada ujiannya teman-teman ya, ada tesnya ya. Sebenarnya tesnya itu tidak berfungsi sama sekali. Mau ujian mandiri manapun tidak berfungsi sama sekali ya. Saya sudah berpengalaman puluhan tahun seperti itu. Yang penting teman-teman ngisi uang gedungnya tinggi ya. Pasti diterima kalau di mandiri. Ujian itu hanya untuk formalitas ya, tes tes mandiri hanya untuk formalitas. Jadi kalau bisa teman-teman masuknya di SNBP ya, biar lebih murah atau di UTBK. Kalau mandiri jelas mahal. Oke, ada yang B.
B, 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 B. Baik, kita bahas soal berikut ini. Ya, kita bahas soal berikut ini. Aba, Baba, Caca, Didi, dan Emma. Berarti sudah urut ya. A, B, C, D, E ya. Sudah urut. Nah, adalah 5 orang karyawan di perusahaan X. Tim HR sedang mengkaji gaji karyawan untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, gajinya sebagai berikut. Pernyataan yang pertama, gaji A lebih tinggi daripada B. Oke, clear ya. Pernyataan yang pertama. Nih, A lebih tinggi daripada B. Oke, pernyataan yang kedua, Caca adalah tertinggi. Kalau saya gabungkan dengan pernyataan yang pertama, berarti nanti jadinya C lebih besar daripada A, lebih besar daripada B. Karena Caca tertinggi. Berikutnya, gaji Didi lebih tinggi dari Aba. Nah, di sini ya, Didi lebih tinggi dari Aba. Tetap, walaupun lebih tinggi dari Aba, tetap dia di bawahnya Caca, karena Caca paling tinggi. Berarti Caca, Didi, kemudian Aba, baru Baba. Oke, clear. Gaji Emma lebih rendah daripada Aba, tetapi lebih tinggi daripada Baba. Berarti C, D, A, E, B. Nah, sudah ya. Sudah fix ketemu urutan pastinya. Nah, nanti ini yang kita pakai. Oke, kalimat berikutnya. Gaji Emma adalah 5 juta per bulan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Gaji si Emma ini adalah 5 juta. Ya. Berarti gaji si Baba itu kurang dari 5 juta. Sedangkan C, D, dan A itu pasti lebih dari 5 juta. Tapi nggak tahu berapa gajinya. Ya. Kita nggak tahu gajinya si A berapa, si D berapa, si A berapa. Yang jelas C, D, A itu lebih tinggi dari 5 juta. Kalau yang B kurang dari 5 juta. Oke, sekarang kita cek jawabannya yang paling tepat yang mana. Gaji Didi kurang dari 5 juta salah. Nah, gaji Didi lebih dari 5 juta jelas betul ya. Nih, Didi lebih dari 5 juta. 100% betul ya. Entah berapapun gajinya, yang jelas lebih besar. Oke, yang C. Gaji Didi lebih dari 6 juta, nggak ada keterangannya ya. Bisa jadi betul, bisa jadi salah. Karena pertanyaannya adalah yang pasti benar. Yang D. Ketika gaji Aba 6 juta, nah kalau misalnya Abanya ini 6 juta, teman-teman. Ya, kalau Abanya 6 juta, berarti gaji Didi harusnya lebih dari 6 juta. Ya, ini malah kurang dari salah. Oke, tak tulis di bawahnya lagi biar nggak umpel-umpelan ya. Ini CE. Nah, ketika gaji Aba ya adalah 6 juta, gaji Didi adalah 6.500.000, itu bisa jadi betul, bisa jadi salah. Nah, kalau gaji Didi saya ganti 6 juta ya 6 juta lebih 100 perak itu boleh. Ya kan? 6 juta lebih 100 perak itu lebih dari 6 juta, betul. Saya ganti 6.500.000 juga betul ya. Saya ganti 7 juta juga betul ya. Jadi gaji Didi tidak tentu 6.500.000, bisa jadi betul, bisa jadi salah ya. Nah, yang jelas betul yang B, teman-teman ya. Karena pertanyaannya adalah yang pasti benar. Kalau yang E itu bisa jadi betul, bisa jadi salah ya. Kalau gajinya Didi tak buat 6.100.000 boleh ya. Yang penting lebih dari 6 juta. Tak buat 6,5 juta juga boleh. Tak buat 7 juta juga boleh. Atau bahkan dibuat 100 juta juga boleh. Yang penting lebih dari 6 juta. Jadi tidak pasti gajinya 6,5. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nomor 14. Nah, ini hampir sama kayak tadi, cuma pertanyaannya yang diganti. Silakan, 1 menit dari sekarang.
Ini biar kelihatan ya, tak perbesar. Oke. Mana yang bebas pajak ya teman-teman ya? Pertanyaannya adalah manakah yang bebas pajak? Kurang dari sama dengan 60 juta itu artinya 60 jutanya ikut ke bawah ya. Kalau gajinya 60 juta berarti tetap tidak kena atau bebas pajak. Oke, ada yang E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, kita simpan. Ada yang A. Ada yang C. Nah, tadi kan urutannya sebentar, saya lihat dulu. C, D, A, E, P. Ya, tak tulis ulang ya. Tadi urutannya kan C, D, A, E, B. Nah, ini gaji per bulannya adalah 5 juta per bulan. Kalau dibuat 1 tahun, berarti kan dikali 12 ya teman-teman ya. Dikali 12, gajinya CE adalah 60 juta. Gajinya CE. Nah, berarti gajinya B, yaitu kurang dari 60 juta. Gajinya C, D, A dalam 1 tahun. Nah, jelas yang kena pajak ini teman-teman, ini pasti kena pajak. Saya kasih warna, ya. C, D, A ini pasti kena pajak karena dia lebih dari 60 juta. Nah, karena si E-nya pas 60 juta, perhatikan tandanya ya. Tandanya adalah ada sama dengannya. Berarti 60 juta masih termasuk. Nah, dia nggak kena pajak. Apalagi yang B, ya. B kurang dari 60 juta, dia nggak kena pajak, bebas. Nah, jadi yang bebas pajak adalah E dan B. Nah, ini memenuhi syarat. Jadi jawaban yang betul adalah yang C ya teman-teman ya. Yang C ya. E itu masih bisa ya. Kurang dari sama dengan itu artinya masih termasuk 60 jutanya. Tapi kalau misalnya tandanya kurang dari 60 juta, baru jawabannya yang A. Ya. Tapi kalau kurang dari sama dengan, si E itu masih bebas pajak ya. Hati-hati. Kalau misalnya kurang dari baru jawabannya yang A. Tapi kalau kurang dari sama dengan, si C masih ikut. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 15. 2 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya soal nomor 15. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Perbesar kah agak buram? Agak buram, oke. Ini takutnya kepotong nanti teman-teman. Karena dalam bentuk gambar ini ya. Ya, ini karena tadi screenshotan ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Ini screenshotan ya soalnya. Sudah kelihatan belum ini? Oke, ada yang sudah ketemu B. Sebentar ya teman-teman ya, tak ke ini sebentar. Oke,
Oke, ada yang B, ada yang B, ada yang B. Kebanyakan menjawab yang B ya, teman-teman ya. Hampir semuanya menjawab yang B. Oke, kita bahas soal yang nomor 15. Soal terakhir ya, teman-teman ya. Jadi Tika ingin membeli coklat batangan di sebuah toko. Ada 5 merek coklat batangan. Dan harga coklat termurah adalah 10.000. Ya, paling murah adalah 10.000. Kemudian informasi lain sebagai berikut. Coklat A, ya, 2 kali dari coklat B harganya. A 2 kalinya B. Oke, kita lanjut. Kalimat berikutnya. Harga coklat E 2.000 kurangnya dari A. Jadi E sama dengan 2.000-nya A dikurangi. Ya. 2.000 kurangnya dari A. Berarti A dikurangi 2.000. Oke, kalimat berikutnya. Harga coklat B ditambah harga coklat E sama dengan D. B ditambah E sama dengan D. Oke, kita lanjut kalimat berikutnya. Harga coklat C lebih mahal daripada D. C lebih mahal daripada D. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang pasti benar ya. Nah, yang paling murah adalah 10.000 teman-teman ya. Yang paling murah adalah 10.000, tapi kita nggak tahu. Yang paling murah itu siapa nggak tahu. Nah, maka dari itu kita urutkan teman-teman ya. Sebentar, ini nggak mau hilang. Sebentar ya. Oke, tak naikkan saja ya, biar tempat parkir-parkirnya bisa muat. Oke, nah teman-teman sekarang kita mulai mencari siapakah yang paling murah di antara semuanya. Baru nanti bisa kita cari ya. Jadi kita cek, ya nggak selalu 20 nomor, nggak selalu 15, nggak selalu 10 ya, menyesuaikan kondisinya. Oke teman-teman ya, kita cari siapakah yang paling murah. Yang jelas si A nggak mungkin yang paling murah. Kita coret dulu ya. Nah, sekarang teman-teman, C nggak mungkin yang paling murah. Karena C lebih besar daripada D. Oke, yang ini saya ganti ya, yang E-nya. E sama dengan, kalau Mi 2000-nya saya pindah, berarti E ditambah 2000 sama dengan A. Ya, E ditambah 2000 sama dengan A. Kalau misalnya saya pindah ruas ya teman-teman ya. Nah, berarti A lebih besar daripada E ya. Kalau misalnya saya simpulkan, A lebih besar daripada E. Nah, sekarang saya kaitkan antara ini berarti yang belum adalah si B, si E, dan si D. Nah, di antara mereka berdua, manakah yang paling besar? Oh, ini sorry. Ini harusnya sama dengan ya. A sama dengan 2 kalinya B ya. Oke, teman-teman, sekarang kita bandingkan B dengan E ya. Kita bandingkan B dengan E dengan cara memanfaatkan ini. Nah, persamaan ini bisa kita manfaatkan. Ya. E sama B-nya itu bisa dibandingkan bahwa B-nya itu kan setengahnya A. Kalau misalnya saya balik, B sama dengan A dibagi 2 ya, kalau ini saya balik. Oke, sekarang saya lanjutkan B-nya, tak taruh bawah sini ya. A sama dengan 2 kalinya B. Kalau 2-nya saya pindah, jadinya A per 2. Jadi, coklat E paling murah itu belum tentu teman-teman ya, karena kita nggak tahu nilainya berapa kita nggak tahu. Kita harus cari yang paling murah dulu, itu kata kuncinya. Kira-kira yang paling murah siapa teman-teman ya?
Oke, saya tanya teman-teman, kira-kira yang paling murah siapa? Ini kan sudah saya tuliskan persamaannya ya. Kira-kira yang paling murah siapa? Menurut kalian? Antara B sama E ya. Antara B antara B dan E. Nah, di sini kita nggak bisa, teman-teman, ya. Di sini kita nggak bisa memutuskan. Oleh karena itu, kita coba dengan menguji. Kalau semisal B-nya adalah 10.000, ya, kita uji ya, teman-teman, ya. Berarti nanti nilai A-nya sama dengan 2 kalinya B. 2 kali 10.000, ketemulah 20.000 A-nya. Nah, kalau A-nya 20.000, berarti nilai dari E-nya adalah A-2000. 20.000 dikurangi 2.000. 18.000. Gitu ya. A-nya ketemu, E-nya ketemu. Nah, teman-teman kita lanjutkan ya. Apakah B ditambah E itu nilainya sama dengan D? Di sini kan sudah ketemu 3 ya, teman-teman ya. 1, 2, 3. Maaf ya, teman-teman ya. Ini jaringannya 3. Maaf ya, teman-teman ya. Ini jaringannya agak trouble. Putus-putus ya. Yang paling mahal itu bukan A, yang D yang paling mahal. Yang C ya, sorry. Nih, C paling mahal. Oke. B coklat E adalah termurah. Kita lihat E-nya berapa? E-nya ketemu 18, salah ya. Jadi yang B salah. Kita cek jawaban berikutnya. Yang C. Harga D lebih mahal daripada A. D-nya adalah 28, A-nya adalah 20. Nah, ini betul teman-teman ya, yang C. Ya, yang C betul. Oke, sekarang kita lanjut. Yang D, harga coklat C 3 kali harga B. C-nya adalah, nah C-nya nggak tahu, nggak ada keterangannya teman-teman ya, C-nya. Nah, bisa jadi betul, bisa jadi salah. Oke, yang E, ya, selisih harga coklat batang B dan E adalah 5.000. B-nya berapa teman-teman? B-nya tadi ketemu 10.000, E-nya 18. Nah, salah, harusnya selisihnya adalah 18.000. Ya. Jadi teman-teman, tadi kan di bagian akhir kita kan yang A, D sama C jelas bukan termurah, ya. Nah, pilihannya antara B sama E, teman-teman. Pilihannya antara B sama E. Kalau kita uji ya, misalnya kalau kita uji. Sorry. Nah, kalau kita uji B-nya 10.000, ternyata sudah sesuai teman, ya. Sudah sesuai semua. Kalau B-nya 10.000, A-nya 20. E-nya 18, C-nya 28, D-nya 28, lebih dari 28. Ya. Nah, kalau teman-teman mengganti, ini ya, perhatikan ya, kalau mengganti yang E-nya 10.000, nanti tidak sesuai teman-teman ya, tidak sesuai dengan konteksnya. Nanti teman-teman buktikan sendiri ya, kalau E-nya diganti 10.000, nanti ada yang salah persamaannya. Ini soal terakhir malah jaringannya trouble ya teman-teman ya. Kedengeran nggak tadi suaranya? Iya, kalau literasi bahasa Indonesianya jadi 30 ya teman-teman ya. Literasi Indonesia 37,5 waktunya kayaknya. Dengar ya. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan nggak soal nomor 15? Jadi teman-teman, nanti teman-teman uji sendiri ya. Yang E kalau dimasukkan 10.000 nanti bertentangan dengan persamaan di sini. Oke ya teman-teman ya. Ini karena sudah yang terakhir, saya tak promosi yang terakhir ya. Mumpung jaringannya sudah lancar lagi.
Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang merasa kurang di bagian PM, PK, atau PU ya, salah satu dari itu atau yang lainnya, teman-teman bisa ikut les. Ada 2 paket. Untuk paket kelas itu biayanya adalah 350.000. Ya, nanti masuk YouTube ya teman-teman ya. Untuk paket privat biayanya adalah 100.000 per pertemuan. Kalau ini 350.000 per bulan ya. Jadi per bulan ya, bukan per pertemuan kalau yang kelas. Nah, ini jadwal yang kelas itu Selasa, Kamis, Jumat ya, seminggu 3 kali. Nanti pas bulan April itu setiap hari ada pertemuan ya. Kalau yang privat itu jadwalnya terserah kalian ya, bisa request materi juga. Durasinya sama 90 sampai 100 menit. Yang dibahas sama soal asli UTBK 2024 sama soal prediksi ya. Nah, pembelajarannya via online Zoom ya, teman-teman ya. Fasilitas yang didapat adalah software soal beserta pembahasannya, video recording, tryout gratis, sama konsultasi jurusan sama analisis rapot. Untuk tanya-tanya pendaftaran bisa menghubungi WA ini. Ya, teman-teman ya. Nah, yang mau PO buku full soal asli, ya, ini sudah 30-an orang ya yang sudah PO. Jadi saya utamakan yang PO dulu karena cetakan yang terbatas, teman-teman bisa menghubungi WA di sini. Isinya adalah full soal asli 2024 sama prediksi 2025 beserta pembahasannya ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Untuk malam ini saya kira sudah cukup. Saya Heri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.